Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwah sekalian, ini adalah video penjelasan matan Tuhfatul Atfal. Yang matan Tuhfatul Atfal ini penjelasan terkait ilmu tajwid. Jadi asumsi ana ikhwah semua di sini sebelum mendengarkan video ini sudah terlebih dahulu mengenal apa itu tajwid ya di mabadi ilmu tajwid. Jadi jangan sampai kita belajar tajwid tapi saat kita ditanya apa itu tajwid kita tidak tahu, atau kita ditanya kenapa belajar ilmu tajwid kita tidak tahu. Nah, kita harus tahu dulu apa itu tajwid, kenapa itu tajwid, dan itu bukan dibahas di video ini. Di sini hanya membahas matan Tuhfatul Atfal. Dan insya Allah yang mengikuti persyaratan yang nanti akan di-share itu akan mendapat ijazah sanad Tuhfatul Atfal. Yang ini bagus ya bagi para guru yang telah mengajar matan Tuhfatul Atfal, atau misalnya alumni pondok yang kelak ingin mengajar matan Tuhfatul Atfal agar bisa mewariskan sanad ini kepada santri-santrinya. Nah, di video ini saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas, seringkas mungkin matan Tuhfatul Atfal sampai khatam insyaallah, sampai akhir. Dan tujuan dari pembelajaran ini bukan supaya bacaan Al-Quran kita benar, karena ini kita membahas tentang teori. Kalau untuk bacaan itu harus dengan praktek ya, harus dengan praktek one by one atau berkelompok, baik itu secara offline ataupun online. Tapi di video ini tujuannya mudah-mudahan setelah mendengar video ini ikhwah sekalian itu tahu apa sih isi matan Tuhfatul Atfal. Nah, dan ini saya menggunakan modul dari Al-Ustadz Abu Ahmad Al-Maidani. Beliau orang Medan ya, dan salah satu jalur sanad Tuhfatul Atfal ana itu dari beliau. Ana mengambil sanad ke beliau dan beliau memberikan PDF matan Tuhfatul Atfal ini, dan ini cukup enak ana pakai untuk mengajar. Jadi ana selalu pakai ini untuk mengajarkan santri-santri ataupun untuk mengajar online seperti ini. Kita langsung mulai saja. Nanti ini juga akan dibagikan ke ikhwan sekalian PDF matan Tuhfatul Atfal ini agar bisa dipelajari. Nah, kata pengantar silahkan dibaca. Kita tidak akan membaca kata pengantar di sini. Kemudian di sini ada matan Tuhfatul Atfalnya terlebih dahulu dituliskan, dan langsung kita ke awal ya. Nah, jadi kebiasaan para ulama itu senantiasa memulai, atau kebiasaan para ustadz senantiasa memulai mengajarkan kitab dengan membacakan biografi dari pengarangnya. Jadi masa kita mempelajari suatu kitab pengarangnya saja kita tidak tahu. Jadi kita harus tahu pengarang matan Tuhfatul Atfal, dan di sini dituliskan biografi singkat yang ikhwah sekalian bisa dibaca, dan kita akan sebutkan poin-poin pentingnya. Jadi nama pengarangnya yaitu Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Jadi yang harus paling dihafal minimal ya namanya dan nama ayahnya. Kalau nama kakek atau bapaknya kakek, yaitu kakeknya kakek, itu pilihan saja. Tapi yang paling penting itu nama dengan nama bapaknya. Nah, jadi silahkan dihafalkan Sulaiman bin Husain, dan selalu nisbahnya disebutkan. Jadi seperti Al-Imam An-Nawawi kan itu nisbah ke Nawa. Nah, ini juga Al-Jamzuri. Dikenal dengan Al-Afnadi, dinamakan dengan Al-Jamzuri karena dinisbatkan kepada daerah Jamzur. Jadi Jamzur itu nama daerah dekat Tondata, dan saat ini dinamakan dengan Tonto yang masih masuk wilayah distrik Manufiah di negara Mesir.
Jadi yang paling harus dihafal itu asal negaranya ya, negaranya yang sekarang jadi apa negara itu. Jadi Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri itu dari negara Mesir. Jadi kalau ditanya dari manakah Syekh Sulaiman bin Husain itu berasal, dari negara Mesir. Dan beliau adalah ulama yang hidup sekitar abad ke-12 Hijriah. Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1163 Hijriah. Jadi begitu banyak ya. Bagusnya memang kita menghafal tahun lahir dan tahun wafat. Lebih bagus lagi kalau dihafal tahun wafat itu para ulama. Tapi kalau untuk lebih memudahkan kita, cukup saja kita hafalkan abadnya saja. Abad itu kan per 100 tahun. Nah, jadi kalau ditanya abad berapa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri hidup, itu abad ke-12 Hijriah. Jadi yang paling penting abadnya biar kita kebayang. Nah, sekarang kita di abad berapa nih? Kita kan sekarang di abad 15 ya. Kalau untuk tahun Hijriah 1400 lebih. Jadi abad ke-15. Nah, berarti 3 abad sebelumnya itu hidup Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi ini kita masih dekat. Masih dekat dengan zaman kita, cuma 300 tahun. Gak nyampe 1000 tahun atau gak nyampe 900, 800 tahun. Gak cuma 300 tahun. Jadi ini bisa dibilang cukup kontemporer lah. Jadi masih dekat. Dibilangnya masih dekat dengan zaman kita karena cuma 300 tahun jaraknya. Kurang lebih ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang bahwasanya matan Tuhfatul Atfal ini matan yang paling awal dipelajari sebelum matan Jazariyah. Padahal tidak demikian. Kalau ada orang yang mau langsung belajar Jazariyah pun tanpa belajar matan Tuhfatul Atfal tidak mengapa, karena apa tujuan dari mempelajari matan itu? Nah, kita harus tahu kalau matan Tuhfatul Atfal ini isinya apa. Isinya itu adalah terkait dengan hukum-hukum tajwid yang nanti kita akan jelaskan. Adapun Jazariyah itu ada tambahan-tambahan seperti makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf, kemudian sifat huruf, kemudian ada pembahasan wakaf dan ibtida dalam Al-Jazariyah, dan ada juga pembahasan tentang hukum-hukum tajwid. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang memulai dengan Jazariyah pun tanpa belajar matan Tuhfatul Atfal, tidak mengapa, belajar Jazariyah saja itu sudah include hukum-hukum tajwid. Tapi kalau belajar matan Tuhfatul Atfal itu harus juga belajar matan Jazariyah. Kenapa? Karena di matan Tuhfatul Atfal ini tidak dibahas makhorijul huruf dan sifat-sifat huruf sebagaimana di Jazariyah. Bahkan di beberapa guru tajwid ya ada yang mengajarkan udah makhorijul huruf dan sifat hurufnya dari Jazariyah, kemudian udah gak dihatamin, terus kemudian ke matan Tuhfatul Atfal agar lebih mudah. Padahal ya mudah tidaknya ya cuma tergantung metode guru saja. Dan sebenarnya di pesantren pun tidak usah kita saklek harus mempelajari matan, kan yang penting paham. Jadi kita mengajar ilmu tajwid dengan buku-buku yang sudah beredar pun ya tidak masalah, isinya sama saja walaupun kita tidak mengajarkan matan Tuhfatul Atfal. Apalagi matan ini kita juga tahu mungkin sekitar 6-7 tahun terakhir ini. Jadi terkenalnya matan Tuhfatul Atfal ini, terkenalnya ya. Mungkin kalau di kalangan penggiat tajwid ya dari dulu mereka udah tahu. Tapi kalau untuk orang awam tuh tahu matan Tuhfatul Atfal, tahu Jazariyah itu mungkin 6-7-8 tahun terakhir ini. Kita baru terkenal ya matan ini, kemudian sanadnya tersebar. Jadi kita ketinggalan kalau kita belum punya sanad matan Tuhfatul Atfal. Nah, kita lanjut. Di sini ada disebutkan guru-guru beliau yang salah satu di antaranya disebutkan di matan Tuhfatul Atfal, yaitu Syekh Nuruddin Al-Mihi. Nah, nanti di matan ada kata-kata Mihidil Kamali. Nah, itu namanya Syekh Nuruddin Al-Mihi. Di sini biografinya bisa dibaca. Dan di sini ada juga disebutkan guru yang lain, Syekh Mujahid Al-Ahmadi. Kemudian di sini disebutkan karangan-karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ada syarah Tuhfatul Atfalnya, ada
Manzumah riwayah Imam Warsh, ada Fathur Rahman bi Syarhi Kanzil Ma'ani fi Qiraati Sab', ada Jami'ul Musarrah fi Syawahid Asy-Syatibiyah wad Durrah. Jadi ini karangan-karangan beliau tentang ilmu tajwid. Jadi adapun Tuhfatul Atfal ini kan untuk dasar. Jadi bukan berarti ilmu beliau itu ilmu yang dasar. Beliau juga mengarang tentang qiraat sab'ah dan ilmu-ilmu tajwid lanjutan ya. Kemudian ini wafatnya beliau itu tahun 1208 Hijriah rahimahullah. Dan yang beliau susun terakhir itu adalah Fathur Rahman bi Syarhi Kanzil Ma'ani fi Qiraati Sab'. Itu biografi singkat dari beliau. Jadi yang harus dihafal apa? Adalah nama beliau dan nama ayah paling minimal. Itu kemudian nama guru beliau Syekh Nuruddin Al-Mihi. Kemudian asal negara beliau dan abad berapa beliau hidup. Kemudian di sini disebutkan terlebih dahulu pendahuluan itu adalah terjemahan bait ke 1 sampai 5. Ini bisa dibaca, kita langsung ke intinya saja. Nah, ini ada asal atau alasan penamaan Tuhfatul Atfal. Kata tuhfah itu adalah hadiah. Jadi minimal kita tahu secara bahasanya apa arti tuhfah itu ya, itu adalah hadiah. Kemudian al-atfal itu adalah jamak dari tiflun yang artinya anak-anak, yaitu hadiah untuk anak-anak. Itu adalah Tuhfatul Atfal. Jadi memang matan ini diperuntukkan Syekh Sulaiman untuk anak-anak. Nah, kenapa kita udah dewasa belajar ya kita ingin mengajarkan anak-anak kita. Tapi tentu saja ya kita sebagai guru harus tahu kebutuhan anak didik. Jangan sampai ya ini Tuhfatul Atfal kita ngajar tajwid buat anak SD kita pakai Tuhfatul Atfal, nanti kesusahan mereka. Jadi yang namanya matan ya asalnya diperuntukkan itu untuk berbahasa Arab, yaitu untuk orang Arab. Kita lihat dulu ini anak didik kita mampu ya, kalau mampu untuk memahami matan ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya tidak ya tidak usah dipaksakan belajar matan, ya udah cukup belajar buku-buku tajwid yang beredar saja, hukum nun mati dan tajwid di situ, ada hukum mim mati. Bahkan tidak pakai buku pun kita sebagai guru tahu apa isi-isi hukum tajwid yang kita bisa langsung ajarkan tanpa matan gitu. Tapi untuk lanjutan kita bisa kasih matan ini, entah matan Tuhfatul Atfal atau matan yang lain. Nah, kemudian ini pembahasan di matan Tuhfatul Atfal itu yang pertama adalah tentang hukum nun, sukun, dan tanwin. Kita biasa sebut hukum nun mati ya. Padahal sukun itu ya bukan mati kalau secara bahasa ya, tenang, sakinah gitu. Nah, tapi tidak apa-apa asal kita paham maksud mati itu apa. Tapi kita sebut nun, sukun, dan tanwin. Nah, jadi untuk matanya dibaca sendiri saja dan ini sudah ada terjemahnya. Kita langsung ke pembelajaran intinya. Jadi hukum nun, sukun, dan tanwin itu ada berapa? Ada 4. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Dan ini itu banyak yang sudah tahu. Ana yakin di SD juga, di kalangan anak SD sudah dibahas idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Padahal kalau secara kesempurnaan ya lebih baik kita sibuk belajar makharij dan sifat dulu dibanding hukum-hukum tajwid sebagaimana urutan di Jazariyah. Di Jazariyah tuh di pembahasan pertama langsung makharijul huruf setelah pembukaan, kemudian sifat huruf, kemudian baru hukum-hukum tajwid. Kenapa? Karena makharijul huruf dan sifat huruf lebih penting daripada hukum tajwid. Kenapa bisa lebih penting? Karena dampaknya kalau kita tidak tahu makharijul huruf dan sifat huruf lebih parah daripada kita tidak tahu atau tidak mempraktekkan hukum-hukum tajwid. Contoh misalnya, kalau kita tidak tahu makharijul huruf, seringkali kita umumnya di kalangan orang Indonesia ada huruf-huruf yang sering tertukar. Ada H dengan H, ada A dengan A, alif dengan Ain ya. Nah, itu dibahas di mana? Di makharijul huruf. Makharij huruf Ain di mana? Makharij huruf alif di mana? Makharij huruf H di mana? Makharij huruf H di mana? Nah, itu
Karena kalau sampai kita mengubah ha dengan ha, misalnya alhamdulillah, kita ubah dengan alhamdulillah, naudzubillah, itu maknanya berubah, dan itu termasuk lahan jali atau bisa membatalkan sholat kita. Jadi kita membaca Al-Fatihah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alhamdu. Tapi kalau alhamdu itu kematian tuh, jadi bisa berubah makna gara-gara salah makhorijul huruf dan salah sifat juga. Misalnya kayak ada huruf yang makhrajnya sama, sifat berbeda. Misalnya kayak sod dan sin, itu makhrajnya percis sama, sod dan sin, cuma satu perbedaannya, sod tebal, sin tipis. Nah itu kalau berubah itu bisa berbeda makna. Adapun untuk pembahasan hukum nun sukun dan tajwid, misalnya kita harus mengikhfakan bacaan, misalnya min qabli, kan itu ikhfa. Tapi kita baca dengan min qabli, apakah merubah makna? Tidak. Walaupun kita katakan itu salah, bukan tidak salah, tapi lebih parah kalau salah makhraj, karena bisa merubah arti. Yang harusnya baca ha jadi ha, yang harusnya baca a jadi a. Misalnya ada yang masih baca Al-Fatihah an'amta, bukan an'amta alaihim, tapi an'amta alaihim. Nah itu kesalahan. Nah itu ya, jadi kita harus punya pola pikir bahwasanya makhorijul huruf, sifat huruf lebih penting daripada hukum tajwid. Nah jadi silahkan, jadi diajarkan saja makhorijul huruf dan sifat huruf dulu ke anak-anak santri kita, anak-anak didik kita, baru hukum-hukum tajwid. Tapi ya kalau kita sebagai guru menganggap gak apa-apa lah hukum tajwid dulu biar lebih mudah, ya silahkan saja, kita lebih tahu kebutuhan mereka. Tapi kalau secara runut jazariyah memang seperti itu, karena mana yang lebih penting terlebih dahulu. Tapi kalau lihat lebih mudah, ya mungkin lebih mudah hukum tajwid dulu kalau lihat lebih mudah. Nah, idhar secara bahasa itu al-bayan atau jelas. Kemudian di sini ada makna secara istilah, ikhraju kulli harfin min makhrajihi biduni sautil gunnah, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa suara dengung. Nah, di sini kita sering dengar juga ada kata-kata izhar halqi. Nah, kita harus tahu bahwasanya al-halqu itu artinya tenggorokan. Jadi disebut izhar halqi. Kenapa? Karena hurufnya ada 6 dan semuanya keluar dari tenggorokan. Jadi jangan sampai ada yang bertanya, ada izhar halqi, selain izhar halqi, izhar apa lagi? Ada juga izhar di bab yang lain ya, selain di nun sukun dan tajwid. Tapi kalau di nun sukun dan tajwid ya cuma ada izhar, satu izhar aja, yaitu izhar halqi. Nah, hurufnya ada 6, hamzah, ha, ho, ain, qoin, ha. Kemudian di sini ada contoh-contohnya. Fa'amma man a'ta wanhar, man khuffat min ainin min ghairikum. Nah, ini di goin yang banyak orang salah, keliru. Ini goin itu dianggap huruf ikhfa. Jadi min ghairikum, padahal itu salah. Tapi kalau di riwayat lain ada ya, yang nun sukun dan bertemu goin itu dibaca ikhfa di riwayat yang lain ya. Di riwayat kita Imam Hafiz an Asim itu diizharkan. Fala tanharu. Nah, kemudian yang kedua idgham, Anda berusaha seringkas mungkin ya. Dan insya Allah nanti setelah menonton video ini akan ada ujian yang ujiannya insya Allah tidak akan keluar dari penjelasan Ana. Jadi apa pertanyaan di ujian itu sudah Ana jelaskan di video ini. Jadi boleh diulang-ulang, boleh dicatat poin-poin pentingnya dan dibaca modulnya yang akan dibagikan insya Allah. Nah, ini idgham secara bahasa artinya memasukkan, secara istilah bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf yang berharokat dari huruf-huruf idgham. Huruf idgham ada 6, disingkat jadi yarmuluna. Kemudian idgham dibagi 2, ada idgham bigunnah, yaitu hurufnya ada ya, nun, mim, waw, disingkat yanmu, dihafalkan yanmu, ya, nun, mim, waw. Ini ada contoh-contohnya. Dan ini ada sedikit penjelasan ya.
bahwasanya terutama di waw dan ya. Kalau mim dan nun insya Allah mudah bagi kita lisan orang Indonesia. Mim, min, ni'mah, itu insya Allah mudah. Nah, ada yang kadang keliru di waw atau ya. Ini kan idgham bi gunnah. Gunnah itu makhrajnya dari al-khayshum. Al-khayshum itu rongga hidung, jadi harus dimasukkan ke hidung. Karena kalau waw dan ya itu bisa dikeluarkan dari mulut. Nah, kalau dikeluarkan dari mulut jadi salah. Misalnya gimana? Khayruwa, khayruwa. Kelihatan nggak bedanya? Nah, itu kalau anak keluarkan dari mulut. Khayru. Jadi anak tutup hidung pun tidak berpengaruh. Khayru. Tapi kalau anak baca idgham bi gunnah dengan benar, yaitu keluar dari hidung, maka anak tutup hidung akan berpengaruh suaranya. Khayru. Tuh. Dan itulah yang benar. Jadi cara mengecek idgham bi gunnah kita benar atau tidak, ditutup hidung. Karena harus keluar dari hidung kan? Keluar dari khayshum, rongga hidung. Jadi dicek saja, ditutup hidungnya. Kalau tidak keluar berarti benar. Kalau masih keluar berarti itu masih keluarnya dari mulut, sehingga kita bisa katakan itu salah. Begitupun pula ya. Mai itu keluar dari mulut. Mai i. Tapi kalau keluar dari hidung, mai. Jadi semoga kelihatan bedanya, tapi tentu saja kita akan perdalam kalau di praktek ya, kalau ini sekadar teori. Nah, intinya kalau mim dan nun kenapa gak dibahas? Karena memang pada dasarnya dia tidak bisa keluar dari mulut. Mau dikeluarin dari mulut gimana? Mim itu mimnya ini bibirnya tertutup, nikmah juga tidak bisa keluar dari mulut. Min, jadi otomatis insya Allah akan benar. Tapi kalau wa untuk ya, itu harus diperhatikan, benar-benar dirasakan keluar dari hidung. Khayruwa, ya, maya. Jadi hidung tuh kerasa bergetarnya. Kemudian ada nun sukun yang bertemu dengan huruf idgham tapi tidak diidghamkan, artinya tidak dibaca gunnah, tidak dimasukkan, tidak diidghamkan, tidak dimasukkan, dan tidak digunakan. Idhar saja. Ada berapa di Al-Quran? Hanya ada 4 kata. Qinwan, sinwan, bunyan, dunya. Kan kita tidak baca duya atau buyan, enggak. Nah ini dan cuma 4 di Al-Quran ya, di qiraat riwayat Imam Hafs an Asim. Cuma ada 4 kata saja yang tidak diidghamkan. Jadi dihafal saja, kinwan, sinwan, bunyan, dunia. Jadi nanti akan ada pertanyaan, kata apa yang di situ terdapat huruf nun dan bertemu huruf idgham tapi tidak diidghamkan, yaitu kinwan, sinwan, bunyan, dan dunia. Alasannya kenapa? Kenapa tidak kita baca dunya atau buyan? Karena ini terdapat dalam satu kata. Kinwan itu satu kata. Jadi yang idgham itu kayak ini nih. Lihat contoh-contoh yang ada di tabel ini. Ini kan min sama ma beda kata. Min sama ni'mah itu beda kata. Khairun sama wa beda kata. Man sama yakhshaha itu beda kata. Tapi kalau ini di tengah kata. Jadi di dalam satu kata. Makanya tidak diidghamkan. Nah ini disebutnya izhar mutlak. Kita lanjut ke idgham bila gunnah. Itu cuma 2, yaitu lam dan ra. Mir rabbi wailul lil. Nah, mudah. Jadi tanpa gunnah. Jadi kita kan nggak baca wailul lil atau mir, enggak. Langsung aja mir rabb. Jadi sama seperti ra tasydid pada biasanya. Dan pada dasarnya ya idgham ini tidak dihafal hurufnya pun ya kita tetap bisa mempraktekkan dengan benar karena di mushaf itu sudah ditandai dengan tasydid. Jadi udah gampang saja, kalau ada tasydid berarti idgham walaupun kita tidak hafal hurufnya gitu ya, untuk memudahkan peserta didik. Nah,
Kemudian ada iklab. Iklab itu secara bahasa itu tahwilu syai' an wajhihi, mengganti sesuatu dari bentuknya. Atau iklab juga bermakna membalikkan. Jadi apa yang dibalik di sini yaitu nun diganti dengan mim. Fa'ambatsna mambakhila. Nah, kalau ana membaca dengan menutup bibir dengan sempurna ya. Jadi kita membaca iklab, tutup bibir secara sempurna. Jadi mimnya itu sempurna memang. Amba, mamba, begitu. Kemudian ini huruf ikhfa yang paling banyak hurufnya. Nah, jadi ikhfa secara bahasa itu samar. Dan secara istilah mengucapkan hukum nun atau tanwin dengan keadaan antara izhar dan idgham tanpa tasydid dan tetap dengung. Di sini ditulis contoh ke-15 hurufnya. Jadi hurufnya ada 15 ya. Jadi kalau huruf ikhfa ada 15, jadi total huruf hijaiyah ada 28. Tinggal ditambahkan aja masing-masing hukum nun dan tanwin. Nah, di sini ada contoh-contoh ikhfa. Nah, kesalahan yang biasa terjadi yaitu menganggap ikhfa satu suara, yaitu semuanya angtum, mang, sakulat, meju. Padahal tidak. Jadi ikhfa itu guru-guru tajwid juga sudah banyak yang membahas hal ini, bahwasanya yang namanya ikhfa itu persiapan ke huruf setelahnya. Jadi makanya untuk mengetahui ikhfa, tahu ikhfa yang benar itu harus memang belajar makharijul huruf dulu. Nun mati ketemu ta, posisi lidah tuh di makhraj huruf ta. Gimana kalau belum belajar makhraj? Susah kalau belum belajar makhraj. Seperti dulu ana belum belajar makhraj udah belajar ikhfa. Dicontohkan sama guru, sulit. Ana kata guru tuh di makhraj huruf setelahnya. Gimana ana nggak tahu makhraj ta di mana? Nah gitu. Jadi ada yang bisa mengucapkan tapi tidak tahu makhrajnya. Ya harus memang dijelaskan makhrajnya ini di mana. Makhraj ta itu di mana ujung lidah ketemu dengan tempat tumbuh gigi seri atas, sehingga saat dengung itu posisi lidah sudah di situ. Antum, jadi dengung itu di sini, samar itu di sini di dekat gigi seri atas. Antum. Berbeda dengan misalnya qaf atau kaf, itu yang paling jauh ke belakang. Misalnya qaf, myongko. Nah, tebal tipisnya juga diikuti. Jadi kalau ikhfa ketemu huruf tebal, tebalkan. Misalnya ini ada dod nomor 10 nih. Myong loriya. Jadi tebalnya juga diikuti. Misalnya sod. Angso. 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 Misalnya kalau tipis misi. Misi. Nah, ini fa nih yang harus perhatian juga, karena fa kan harus tahu juga makhrajnya. Fa itu gigi seri atas bertemu perut bibir bawah. Fa. Manfush. Manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Nah, itu. Manfush. Nah, gitu. Nah, itu huruf-huruf ikhfa. Kita tidak contohkan semua ya. Yang penting huruf-huruf ikhfanya hafal. Jadi ini ana dapat cara juga di YouTube, cara mudah menghafal huruf ikhfa yang 15 ini. Jadi cukup hafalkan Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik. Hafalkan kalimatnya. Jadi ini untuk anak didik mungkin SD atau SMP ini cocok nih. Jadi supaya gampang hafal huruf ikhfa, hafalkan kalimat Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik. Ini anak dapat dari YouTube gitu, dan ini anak pakai. Nah, tinggal dimasukin Sinta dan Dodo itu adalah sin, ta, dal, dod, lo. Itu Sinta dan Dodo 5. Kemudian jajan sosis itu ada jim, zai, kemudian sod, kemudian shin, kemudian sa. Kemudian di Kang Taufik itu ada zal, kemudian kaf, kemudian to,
kemudian fa, kemudian qaf. Nah, itu bisa dipakai juga. Ya, yang penting kita hafal huruf ikhfa, itu tujuannya. Mau metodenya apapun, yang penting intinya hafal huruf ikhfa. Jadi kita kalau untuk sebagai guru ya, kita tidak mengatakan lagi huruf ikhfa apa, pokoknya selain idhar, idgham, dan iqlab. Enggak, kita harus hafal huruf ikhfa itu apa. Kemudian ini pembahasan selanjutnya ada hukum nun dan mim bertasydid. Ini mah gampang, kalau bertemu nun tasydid atau mim tasydid cukup didengungkan saja. Ada contohnya di sini. Narum muqsadah. Itu kalau mim tasydidnya di awal kalimat. Kemudian di tengah kalimat hammalah. Kemudian ada di akhir kalimat thumma. Nah, itu gampang, cukup ditahan saja. Nah, kemudian ada pertanyaan, berapa harokat ditahannya? Ya, kita sebutkan 2 harokat. Tapi ada yang bilang 3 harokat. Sebenarnya itu berasal dari karena memang terdengarnya memang seperti lebih dari 2 harokat. Jadi ada yang bilang bahwasanya gini, 2 harokat gunnah, jadi yang keluar dari hidung kan ini pembahasan gunnah, itu berbeda dengan 2 harokat biasa karena ada waktu untuk ke hidung. Jadi thumma seakan-akan lebih dari 2 harokat, tapi kita sebutkan saja 2 harokat, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang 3 harokat, ya itu alasannya karena memang terdengarnya kayak lebih dari 2 harokat karena memang ada waktu untuk masuk ke rongga hidung. Kemudian ini nun juga seperti itu. Langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, ini adalah hukum mim sukun. Hukum mim sukun ada 3, yaitu ikhfa syafawi. Nah, di sini ada kata-kata syafawinya berbeda dengan ikhfa yang tadi ya. Untuk syafawi itu artinya bibir, syafah. Syafatain itu kedua bibir. Nah, jadi di semua hukum di mim sukun itu syafawi karena kan ini pembahasan mim sukun, mim itu keluarnya dari bibir, makhraj mim. Mamimu. Jadi ada juga huruf yang ada 2 makhraj. Jadi mim itu makhrajnya syafatain juga dan khayshum juga. Itu mim sukun. Ikhfa syafawi hurufnya ba. Di sini ada contohnya, tarmihim bihijarah inna rabbahum bihim. Nah, sedikit ana jelaskan ini. Ana mendapatkan ilmu banyak dari Syekh Aiman Suwaid. Kalau mungkin di antara teman-teman ada yang pernah nonton videonya, penjelasan tentang ikhfa syafawi ini. Jadi beliau membantah yang membaca ikhfa syafawi dengan furjah atau tidak didapatkan kedua bibirnya. Misalnya ada yang membaca tarmihim bi, seakan-akan bener-bener ikhfa, kayak dengung gitu. Nah, beliau membantah. Kemudian kenapa disebut ikhfa? Kenapa gak disebut iqlab seperti saat nun sukun bertemu ba, ambatsna, kan itu iqlab. Kenapa? Karena kalau di iqlab ada yang berubah, ada perubahan huruf. Nun sukun berubah jadi mim, makanya disebut iqlab. Ini gak mungkin disebut iqlab karena mimnya tidak berubah, jadi tetap disebut mim. Jadi dibaca mim tetap, tarmihim bi. Kalau nun kan anbatsna, jadi ambatsna. Nah, gak mungkin disebut iqlab karena tidak ada perubahan huruf. Kalau huruf kan iqlab kan membalikan, nun sukun dibalikan jadi mim sukun. Kenapa tuh gak disebut idgham juga? Seperti saat nun sukun ketemu nun atau mim, misalnya min ni'mah, atau ketemu mim biar lebih mirip. Misalnya tadi mim karena memasukkan. Jadi al-mudghamu ya'khudhu hukmal mudghami fihi. Jadi apa yang huruf yang diidghamkan, huruf yang dimasukkan itu mengambil hukum huruf yang termasuki lah, seperti itu kurang lebih. Jadi sekarang kalau nun sukun ketemu mim idgham seperti pembahasan tadi di nun sukun, itu mimmain, kita membaca mimma, itu nun sukunnya hilang diganti jadi mim.
Tapi apakah ini bisa kita bilang idgham? Kalau kita bilang idgham, kita akan membaca begini. Tarmihim bihijarah. Begitu. Nah, jadi penamaan ikhfa di sini sudah benar. Tidak mungkin disebut iklab karena tidak ada perubahan huruf, dan tidak mungkin disebut idgham karena tidak diidghamkan ke ba. Jadi tetap mim sempurna. Kemudian Syekh Aiman juga menjelaskan satu penjelasan lagi. Sekarang saat kita membaca mim sukun, bagaimana posisi bibir? Him, am tertutup, am kan kita nggak membuka bibir, aung enggak, am menutup sempurna. Saat kita membaca bi, itu kita memulainya dengan menutup kan, bi. Jadi seperti ini saya Aiman menggambarkan, kita membaca mim sukun menutup akhirnya, kita membaca bi menutup awalnya. Jadi udah, dari mana datangnya pembukaan mulut. Nah, seperti itu beliau menjelaskan, dan ana condong ke pendapat beliau tarmihim bi, menutup secara sempurna, walaupun Anda tidak menyalahkan orang yang membaca dengan purjah, artinya tidak menyalahkan, tidak menganggap itu adalah lahan. Kemudian setelah ikhfa syafawi ada idgham syafawi, ini mudah, mim sukun ketemu mim, ya sama seperti idgham di nun sukun tadi. Nah, ini ada contohnya auto'amahum min. Nah, itu idgham. Kemudian idhar syafawi, hurufnya ada 26. Nah, ini mudah saja karena ini dibaca jelas. Misalnya lam yalid, lam mimnya jelas. Kemudian pembahasan selanjutnya, pembahasan lami al wa lamil fi'li. Ini kalau yang belajar nahwu ini gampang, karena ini ada pembahasan alif lam yang masuk ke isim dan alif lam yang masuk ke fi'il. Nah, jadi hukum alif lam itu terbagi dua, ada alif lam yang masuk ke isim, ada alif lam yang masuk ke fi'il. Nah, yang pertama kita bahas alif lam yang masuk ke isim dulu, itu terbagi dua. Yang pertama ada alif lam qamariyah, atau hukum bacaannya idhar. Maksudnya idhar apa? Dibaca jelas. Jelas apanya? Jelas lamnya. Huwal abtar wahadal balad. Nah, gitu. Nah, ini kalau mau dihafalkan huruf-hurufnya, dihafalkan ibagi hajjaka wa khuf aqimahu. Ada alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Jadi ada total 14, itu huruf alif lam qamariyah. Hukum alif lam qamariyah ada 14, berarti sisanya alif lam syamsiyah itu juga ada 14. Kemudian Anda jelaskan sedikit asal atau alasan penamaan qamariyah syamsiyah. Nah, kalau artinya mungkin sebagian ikhwah sudah tahu, qamar artinya bulan, syams artinya matahari. Nah, saat alif lam dibaca jelas itu qamariyah. Saat alif lam dibaca idgham, wat taroib misalnya di sini, itu disebut syamsiyah. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, dilihat dari bentuk, yaitu kan sukun itu seperti bulan sabit ya, makanya disebut qamar. Ya, kalau syamsiyah itu tasydid, ya, cahayanya menyebar seperti matahari. Nah, itu alasan pertama ya. Kemudian alasan kedua, karena alif lam qamariyah itu dibacanya jelas, disebut qamar karena kita bisa melihat qamar dengan jelas. Coba malam-malam bulan purnama lihat bulan, jelas gak? Jelas. Tapi coba siang-siang panas polong lihat matahari, bisa gak? Nggak bisa, silau. Mata kita gak akan kuat melihat cahaya matahari langsung. Makanya ya udah gak jelas. Jadi itu alasan kedua. Jadi dua alasan itu, yang pertama dilihat dari bentuknya, sukun itu seperti bulan sabit, tasydid cahaya matahari. Kemudian dari hukum bacaannya, kalau qamar itu izhar jelas karena kita bisa melihat bulan jelas dengan mata telanjang. Kalau kita melihat matahari nggak akan pernah bisa dengan mata telanjang. Nah, di sini itu hurufnya ada 14 juga di syamsiyah ini, dikumpulkan dalam kalimat di baitnya
tib thumma sil rohman tafuz tif dha ni'am da'su al-dhannin zur syarifan lil karam. Ini juga harus dihafal, dan ini maksudnya apa? Jadi harus bisa bahasa Arab memang untuk membedakan satu kata dengan kata lainnya. Jadi ini ada kata-kata diambil huruf depannya aja. Di sini ini tib itu satu kata, diambil huruf depannya aja. To. Thumma satu kata, diambil huruf depannya tha. Sil satu kata, diambil huruf depannya sod. Rohman ro. Tafuz ta. Dif dod. Dha dal. Ni'am nun. Da dal. Su'a sin. Dhon itu lo. Kemudian zai zur itu zai. Kemudian syarifan shin. Lil karam lam. 14. To, tha, sod, ro, ta, dod, dal, nun, dal, sin, zo, zai, shin, lam. 14. Jadi ambil huruf depannya aja. Berbeda dengan singkatan Qamariyah yang tadi, yang emang ini masing-masing hurufnya dihitung 14. Nah itu untuk hukum alif lam yang masuk ke isim, Qamariyah, dan Syamsiyah. Dan ini sebenarnya dalam prakteknya tidak dipelajari pun tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena sudah ada tandanya sekarang. Kalau pokoknya intinya kalau ada alif lam, ada tasydidnya, ya udah jangan dibaca lamnya. Kita kan nggak baca al-ruj'a. Jadi orang belum belajar bab ini pun dia sudah bisa baca ini ar-ruj'a. Misalnya orang baca surah ad-duha. Saat orang buka Quran, orang awam nih, dia langsung membacanya wad-duha. Dia nggak membaca dengan wal duha, walaupun dia belum belajar bab ini, karena memang udah tahu tasydid itu apa. Yang penting tahu tasydid itu apa. Ini anak katakan tidak terlalu penting untuk dipelajari. Ya rumusnya ada tasydid, syamsiyah, tidak dibaca lamnya, udah beres. Tapi mungkin kalau kita pengajar Al-Quran, ya kita harus tahu ya untuk pengajar Al-Quran. Tapi untuk memudahkan orang awam, kita kalau mengajarkan orang awam, ya kita nggak usah kalau hemat ana ya, kita misalnya mengajarkan alif lam masuk ke isim ada dua, syamsiyah, qamariyah. Syamsiyah itu harus diidghaman, itu lama kan, jadi harus bahas 14 hurufnya, ini 14 hurufnya, ini. Cukup aja bilang kalau alif lam ada tasdidnya, udah lamnya nggak dibaca, langsung masukin ke huruf setelahnya. Kita nggak baca ini misalnya minal zalimin, nggak, minal zalimin gitu. Jadi simpelkan sesuatu yang bisa disimpelkan gitu ya. Tapi kalau kita pengajar Al-Quran, ya sekali lagi ini kita belajar matan Tuhfatul Atfal, kita sampaikan ini isi matannya. Kemudian ini hukum lam yang masuk ke fi'il itu udah idhar mutlak, cuma satu hukum aja. Kalau tadi yang masuk ke isim dua hukum, idhar, idgham. Kalau ini idhar mutlak. Ini contoh-contohnya nih, alhaakumut takatsur. Kemudian yal taqiltu. Kemudian wa alqi. Nah kalau di bait kan ada dicontohkan kulna. Jadi kan kita gak baca kunna, kul na'am. Il tamasu, kita gak baca it tamasu. Il tako, kita gak baca it tako. Nah begitu. Jadi lam yang masuk ke fi'il itu di idhar mutlak. Tapi sekali lagi kalau di antara antum ada yang masih bingung apa itu fi'il atau apa itu isim gara-gara belum belajar bahasa Arab, ya tidak mengapa. Sekali lagi simpel tadi. Jadi untuk pada prakteknya yang penting baca Quran tuh prakteknya benar walaupun teori tidak tahu ya. Ini untuk para pengajar Al-Quran harus tahu. Nah, tapi kalau ada yang masih bingung fi'il itu apa, isim itu apa, gak usah dipikirin, gak apa-apa. Yang penting tahu di isim, di alif lam yang masuk ke isim itu ada syamsiyah, ada qamariyah. Qamariyah bacanya seperti ini, syamsiyah bacanya seperti ini. Kemudian pembahasan selanjutnya ini ada pertemuan dua huruf. Ini kita sebutnya tentang penyebutan pertemuan dua huruf. Nah, ada tiga. Ada mithlain, mutaqaribain, mutajanisain. Ini anak akan cepat saja di sini karena sebenarnya ini tidak berhubungan dengan hukum bacaan. Ini hanya penyebutan kalau dua huruf ini bertemu dengan huruf ini disebutnya apa. Jadi lebih ke penamaan saja. Nah, mithlain itu terbagi tiga. Sogir, kabir, mutlak. Dan nanti
dua yang lainnya pun, mutajanisain dan mutaqaribain, itu terbagi 3 sama sogir kabir mutlak. Jadi perhatikan baik-baik di pertama ini, maka niscaya yang 2 yang sisanya akan mudah. Jadi ingat dulu 3 pembahasan kita, mithlain, mutaqaribain, mutajanisain, itu ingat dulu ada di dalam pikiran. Kemudian kita bahas dulu mithlain. Mithlain terbagi 3. Nah, nanti 3-3-nya terbagi 3 tuh. Dan sama pembagiannya, sogir kabir mutlak, sogir kabir mutlak, sogir kabir mutlak. Nah, apa dulu mithlain? Mithlain tuh di sini tuh ada 2 huruf yang sama pada makhraj, tempat keluarnya dan sifatnya. Simpelnya apa? Hurufnya sama. Kalau ada 2 huruf bertemu sama-sama hurufnya, itu disebut mithlain. Kita langsung ke contoh. Nah, ini bertemu huruf ba dengan ba, ini ha dengan ha, ini mim dengan mim. Dua-duanya sama. Jadi semua huruf mithlain kalau bertemu dengan huruf yang sama. Alif dengan alif, ba dengan ba, ta dengan ta, sa dengan sa, jim dengan jim, ha dengan ha, ho dengan ho, dan seterusnya sampai ya, ya dengan ya. Nah, ini contohnya ba, ha, dan mim. Oke, apa yang dimaksud sogir? Kita lihat penjelasannya. Sogir yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Itu simpelnya. Sukun harokat. Kabir itu dua-duanya harokat. Mutlak itu yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Kebalikan dari sogir. Jadi kita tidak boleh tertrigger ya dengan makna sogir dan kabir. Kan sogir itu secara makna lawan dari kabir. Tapi kalau di sini sogir itu lawan dari mutlak. Kalau sogir sukun harokat, kalau mutlak harokat sukun. Kalau kabir justru harokatan atau dua-duanya berharokat. Nah, ini ba dengan ba bertemu, ba yang pertama sukun, ba yang kedua berharokat, mau a, i, u, mau fathah, mau kasroh, mau dhammah, disebut sogir. Kemudian yang kedua, ini ada huruf h dengan bertemu dengan huruf h dan dua-duanya berharokat, bebas harokatnya apapun, fathah, kasroh, dhammah, mau dhammah dengan dhammah, mau dhammah dengan kasroh, mau dhammah dengan fathah, mau kasroh dengan kasroh, kasroh dengan fathah, kasroh dengan dhammah, fathah kasroh, fathah, 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 dhammah. Nah, disebut kabir. Ini mim dengan mim disebut mutlak. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Tuh, jadi tidak ada yang kita ambil dari hukum bacaan. Jadi kita tidak tahu ini pun kita tetap membaca yudrib bi aso fihi huda ghairu mamnun. Jadi memang ini hanya sekedar tahu penamaan saja. Nah, nanti akan bermanfaat pengetahuan ini kalau kita belajar tajwid lanjutan. Misalnya kita belajar riwayat lain, nah ini akan sangat membantu, kita harus tahu penamaannya. Kemudian mutaqaribain. Kalau tadi mithlain 2 hurufnya sama, kalau mutaqaribain makhraj dekat, sifat beda tuh. 2 huruf yang berdekatan pada makhraj dan keduanya berbeda pada sifatnya. Jadi makhrajnya dekat. Nah, ini juga sama, harus tahu makhraj dulu. Gimana kita tahu huruf ini dekat dengan makhraj ini kalau kita belum belajar makhraj? Nah, jadi ini yang penting tahu bahwa mutaqaribain itu makhrajnya dekat, sifatnya beda. Dan pembagiannya sama kayak yang pertama tadi, sogir, kabir, mutlak. Sogir sukun harokat, kabir harokat harokat, mutlak harokat sukun. Tuh, ini ada contohnya lam sama ro. Nah, ini saja mungkin yang kita bisa ambil karena ini ada namanya idgham mutaqaribain. Jadi diidghamkan wa qur rabbi. Tapi orang belum belajar ini pun dia akan mengidghamkan. Kenapa tadi idgham itu cirinya tasydid, wa qur rabbi. Jadi orang nggak tahu mutaqaribain pun ini bahwasanya ini mutaqaribain, dia akan membacanya dimasukkan karena ada tasydid, wa qur rabbi. Nah, makanya ini disebutnya idgham mutaqaribain karena lam dan ro itu berdekatan. Kemudian dal dan sin harokat-harokat. Kemudian lam dan ya ini juga dekat makhrajnya. Jadi dekat ya, bukan sama makhraj tapi dekat makhrajnya. Kemudian al mutajanisain itu 2 huruf yang sama makhraj, beda sifat. Nah, ini mutajanisain, ini sama makhrajnya. Nah, sama juga harus belajar makhraj dulu. Ta, da, to itu sama makhrajnya. Sa, za, Allah itu sama makhrajnya. Yang di tenggorokan kan kita tahu ada ain sama ha sama makhrajnya. Nah, ini mutajanisain. Sama pembagiannya sogir, kabir, mutlak. Nah, jadi ada ringkaskan 3 pertemuan 2 huruf nih. Mithlain, mutaqaribain, mutajanisain. Mithlain 2 hurufnya sama. Mutaqaribain dekat makhrajnya, sifat beda. Mutajanisain sama makhraj, sifat beda.
Ini dibagi tiga, ini dibagi tiga, ini dibagi tiga, sama sogir kabir mutlak, sogir kabir mutlak, sogir kabir mutlaku. Nah, sogir itu apa? Sukun, harokat. Huruf pertama sukun, huruf kedua harokat. Kabir apa? Harokat, harokat. Mutlak apa? Harokat sukun. Gampang. Nah, sampai sini untuk hukum-hukum tajwid berkaitan dengan nun sukun, mim sukun, alif lam. Nah, di video lanjutan kita akan bahas tentang mad, dan ini adalah pembahasan terakhir dalam matan Tuhfatul Atfal. Jadi kita cukupkan episode pertama.